sebuah kehormatan bagi saya bisa kembali melayani saudara dalam ibadah Minggu Raya, minggu terakhir di bulan Juli ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatannya saya boleh berdiri melayani jemaat Allah di tempat ini. Terima kasih kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniati Pariaji bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk kepercayaannya saya boleh melayani pada hari ini. Kami berdoa agar Ibu Gembala Sidang selalu berada dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin dulu saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi lantai 4, lantai 3, lantai 2. Shalom Tiberias. Jemaat yang ada di rumah juga Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Banyak berkat, banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Boleh sekali lagi dong beri kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Kasih tos kiri kanan saudara, katakan saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara, haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah hari ini saya beri judul The Thief of Devotion. Saudara, pencuri kesetiaan atau pencuri pengabdian. Kita tahu bahwa setiap kita di tempat ini kita sayang sama Yesus, amin. Kita cinta sama Tuhan, amin. Karena kalau saudara nggak cinta sama Tuhan, saudara nggak akan mau repot-repot antri di Gading Nias, betul? Kalau saudara nggak sayang sama Tuhan, mungkin saudara sekarang lagi jalan-jalan di mall atau lagi sepedaan, atau bahkan mungkin saudara lagi bobo-bobo ciang, lagi mimpiin Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi saudara datang kemari bukan karena pendetanya boyband Korea, bukan. Saudara datang kemari karena saudara tahu saudara beribadah di gereja yang penuh kuasa. Saudara datang kemari karena saudara merindukan hadirat Tuhan. Katakan amin. Oleh karena itu bagaimana cara iblis mencuri kesetiaan kita? Bagaimana cara iblis mencuri pengabdian kita sama Tuhan? Kita buka dasar firman Allah 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Rasul Paulus mengatakan demikian. 2 Korintus 11 ayatnya yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca Tiberias Gading Nias. 3, 2, 1, iya. Sama seperti apa? Hawa diperdaya oleh ular itu dengan apa? Rasul Paulus menulis banyak kitab, bahkan kurang lebih dari setengah lebih kitab perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Alkitab mengatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Rasul Paulus tahu betul bahwa jemaat di Korintus mengalami ada banyak tipu daya. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan. Bahkan pengajaran itu hari-hari ini muncul. Ada beberapa hamba Tuhan yang dengan belak-belakan ngomong, Yesus bukan Tuhan. Yesus itu gak sama dengan Allah dan sebagainya. Kalau ada pengajaran begitu, buru-buru matiin TV saudara. Kok gak ada yang amin sih saudara? Karena saya mau bilang sama saudara dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, Yesus adalah Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah Tuhan. Bukan yang lain. Saya nggak peduli sehebat apapun, sepintar apapun, Yesus adalah Tuhan. Amin saudara. Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, ngapain sudah kumpul di sini? Mendingan main kuaci di depan. Makan kuaci atau apapun itu. Dikatakan tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Bagaimana cara iblis mencuri kesetiaan kita sama Tuhan? Bagaimana cara iblis mencuri pengabdian kita sama Tuhan? Kita lihat dalam sebuah kisah kejatuhan manusia. Kejadian 3 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca ayat yang ke-8 surah ayat yang ke-9 demikian seterusnya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. 9 saudara. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi apa? Takut karena aku apa? Sebab itu aku, ayat yang ke-11 sama-sama kita baca firman-Nya. Bahwa engkau, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau?
Kisah kejatuhan manusia dimulai ketika manusia nggak taat sama Allah. Kisah kejatuhan manusia mengizinkan takut masuk ke dalam kehidupan manusia. Alkitab katakan tadinya Adam dan Hawa nggak sadar mereka telanjang. Makanya ketika manusia itu berkata kepada Allah, kami takut karena kami telanjang. Makanya Alkitab katakan Allah berkata kepada Adam dan Hawa, siapa yang memberitakan itu sama kamu? Who told you that? Siapa yang ngomong itu sama kamu? Allah tahu nggak? Dari dulu Adam dan Hawa telanjang. Halo? Tahu, Allah tahu. Allah tahu, tapi Allah nggak pernah ngomong itu. Karena bagi Allah ketelanjangan mereka biasa. Kalau saudara pergi ke beberapa suku pedalaman di Indonesia, saudara akan menemukan orang-orang yang sampai hari ini masih telanjang. Betul apa tidak? Dan mereka fine with it, nggak ada masalah. Tapi ada banyak orang, ada orang telanjang, walaupun suku pedalaman telanjang, walaupun ketemu dengan lawan jenis, nggak ada pikiran jorok. Tapi ada orang sekarang di masyarakat yang katanya modern, pakai baju lengkap, tapi lihat lawan jenis, otaknya tetap jorok. Karena isunya bukan baju apa bukan. Isunya di sini. Yang setuju boleh bilang amin. Ada orang telanjang, tapi kalau ininya bersih, paling lihat orang gila. Betul apa tidak? Tapi ada orang, lihat orang pakai baju lengkap, bahkan ditutup, sampai rambutnya ketutup. Kalau ininya udah jorok, jorok aja. Makanya kita katakan, saya mau tanya sama Tiberius Gading Nias. Ketika Allah bertanya, di manakah engkau Adam dan Hawa? Allah tahu nggak di mana Adam dan Hawa? Lalu kenapa Allah bertanya, di manakah engkau? Sederhana. Karena Allah ingin melihat respon Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Oleh karena itu respon Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa adalah lari, sembunyi dari Allah. Itu golnya iblis. Setiap kali saudara jatuh dalam dosa, iblis akan bilang saudara jangan ke gereja. Udah gak usah doa, udah gak usah nyembah, udah gak usah datang. Tuhan marah sama engkau. Kalau saudara sakit, saudara pergi ke dokter atau ngindarin dokter? Mungkin gak dengar, saya ulang lagi nih. Kalau saudara sakit, saudara pergi ke dokter apa ngindarin dokter? Pergi ke dokter. Kalau saudara berdosa, harusnya saudara cari Tuhan apa ngindarin Tuhan? Tapi banyak orang percaya jatuh dalam dosa, malah lari dari Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, kalau kau gagal, jangan lari dari Tuhan. Bilang sama yang baru ngomong, jangan ngomong doang. Bilang. Amin. Saya gak peduli iblis ngomong apa sama saudara ketika engkau gagal. Datang ke Gading Nias, duduk dengar firman. Terima tubuh darah Yesus. Terima pengurapan, maju ke depan. Pak, minyak pak! Ambil tangan pendetamu, taruh di kepala saudara. Kalau dosamu lama, taruh 1 jam. Amin. Bilang kiri kanan saudara, jangan lari dari Tuhan. Bilang sama yang baru ngomong, lari dari setan. Banyak orang lari dari Tuhan. Kalau kita lari dari Tuhan, maka kita mendekat kepada siapa? Kalau kita lari kepada Tuhan, maka kita menjauh dari siapa? Gitu aja kok repot. Nah, kita akan mempelajari hari ini apa saja ketakutan yang dipakai iblis untuk mencuri kesetiaan kita dari Tuhan. Apa saja ketakutan yang dipakai oleh iblis untuk mencuri pengabdian kita sama Tuhan. Pay attention, fokus ke depan, karena saya percaya firman ini pasti memberkati saudara. Yang pertama, ketakutan yang iblis pakai, nama ketakutannya adalah the fear of rejection. Takut akan penolakan, takut ditolak. Firman Allah mengatakan dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sama-sama kita baca. Sebab bukan roh, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kasih dan, sama-sama bilang sama saya, takut itu bukan dari surga. Sama-sama bilang sama saya, takut itu bukan dari Tuhan. Amin. Setiap kali saudara muncul rasa takut, itu bukan dari Tuhan. Karena Alkitab saya berkata, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Saya percaya anak Tuhan harus berani, katakan amin. Saya percaya anak Tuhan harus berani, katakan amin. Bagaimana cara kita lihat firman Allah, ketakutan apalagi 1 Samuel 15 ayat yang ke-24. 1 Samuel 15 ayat yang ke-24, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Aku telah
Sebab telah kulangkai titah Tuhan dan tetapi aku, karena itu aku apa? Kita lihat lagi Yohanes 12 ayat yang ke-42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus. Yang tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka apa? Saudara mau tahu apa kesamaan mereka? Kesamaan mereka adalah mereka harusnya jadi orang hebat, orang besar, orang luar biasa. Tapi karena mereka takut sama pendapat orang banyak, sehingga rencana Tuhan gagal karena ketakutan mereka sama orang banyak. Kalau Saul tunduk sama Allah, kalau Saul lebih takut Tuhan daripada takut manusia, maka tidak akan ada kisah Daud. Betul apa tidak? Kalau Saul lebih takut sama Allah daripada pendapat orang banyak, maka kita akan menyebut Yesus anak Saul, bukan Yesus anak Daud. Tapi karena ketakutan Saul kepada orang banyak. Firman ini bukan hanya untuk anak muda yang sedang mencari jati diri. Tapi firman ini menjadi sweet reminder buat kita semua. Tua, muda, kaya, miskin, educated, non-educated, siapapun saudara, pejabat atau bukan pejabat, mari takut Tuhan lebih daripada takut manusia. Amin. Lalu pertanyaannya, how to overcome the fear of rejection? Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan rasa takut akan ditolak ini? Yang pertama, saya masuk dalam inti khotbah saya. Yang pertama, catat dalam catatan saudara, say yes to pleasing God. Katakan ya terhadap menyenangkan hati Tuhan. Gak ada yang amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, menyenangkan hati Tuhan jauh lebih penting dari menyenangkan manusia. Setiap kali saudara ingin buat keputusan, ingat perkataan saya ini. Gideon 1 ayat 2. Ingat perkataan saya. Setiap kali saudara ingin make decision, please remember this. Setiap kali saudara bikin keputusan, ingat. Keputusan saudara ditentukan karena takut manusia atau karena takut Tuhan. That's it. Apa yang saudara ambil, kau putuskan apa karena engkau takut sama tekanan manusia atau karena kau takut sama Tuhan. Karena kalau kita mau takut sama Tuhan, maka keputusanmu akan dibela oleh surga. Sekalipun keputusanmu hari ini mungkin gak populer. Sekalipun mungkin keputusanmu hari ini gak menyenangkan orang. Tapi Tuhan yang kau kepadanya yang kau lebih mau nurut, mau tunduk, akan bela engkau. Amin. Kita lihat kisah yang luar menarik, 1 Raja-Raja 22 ayat yang kelima. 1 Raja-Raja 2 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca, 3, 2, ya. Tetapi, baiklah, tanyakanlah dahulu apa? Latar belakang dari kisah ini, biar saudara nggak perlu buka ayatnya. Latar belakang dari kisah ini, Raja Israel dengan Raja Yehuda bersepakat, berkongsi untuk berperang melawan musuh. Secara militer mereka lebih kuat. Secara logistik mereka lebih banyak. Secara hitung-hitungan mereka pasti menang. Bahkan mayoritas dari para penasehat mereka, mayoritas dari orang banyak bilang mereka harus serang dan pasti menang. Tapi saya suka respon dari Raja Yosafat. Raja Yosafat walaupun banyak orang bilang ayo serang, ayo perang, kita pasti menang. Raja Yosafat meminta pendapat Tuhan. Dengar baik perkataan saya. Pendapat mayoritas belum tentu benar. Pendapat Tuhan seringkali tersembunyi di pendapat minoritas. Saya ulang sekali lagi, pendapat mayoritas tidak selalu mewakili pendapat Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kalau pendeta khotbah jemaat diam saja, itu pasti bukan pendapat Tuhan. Pendapat mayoritas belum tentu pendapat Tuhan. Pendapat mayoritas nggak selalu benar. Dan terkadang pendapat Tuhan tersembunyi di pendapat minoritas. Karena pendapat mayoritas sekarang gampang kalau kita punya duit kita bisa melakukan sebuah pencitraan, publikasi dan sebagainya. Dan tiba-tiba mayoritas gampang dibohongin, betul apa tidak? Pendapat Tuhan nggak selalu pendapat mayoritas. Seringkali pendapat Tuhan nggak populer. Ketika rumah tanggamu hancur, ada seorang pria, istrinya selingkuh dari dia.
keluarganya suruh dia cerai, sahabatnya suruh dia cerai, bahkan teman-temannya bilang suruh dia cerai, tapi dia memilih untuk gak bercerai. Kenapa? Karena dia lebih takut sama Tuhan daripada takut sama manusia. Memang gak ada yang amin dari pagi ini ngomongan ini. Memang gak ada yang amin, cerita ini gak ada yang aminin dari pagi. Semua pada diem kayak limbat lagi dilukis. Karena saya tahu gak gampang. Pendapat mayoritas cerai aja. Betul apa tidak? Sekarang free sex before marriage, pendapat mayoritas bilang why not? Kenapa kacang? Why not? Why? Kenapa not kacang? Kayak nggak ngerti kita lewatkan. Ada yang nggak ngerti? Pendapat mayoritas nggak selalu benar, katakan amin. Say yes to pleasing God. Dengar baik, ketika engkau berusaha menyenangkan hati Tuhan, maka apa yang menjadi kerinduan hatimu, Tuhan akan sediakan. Yang percaya boleh kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Anak muda, senengin hati Tuhan, maka Tuhan akan membuat masa depanmu indah. Pak, senengin hati Tuhan, maka Tuhan akan buat keluargamu indah. Bu, anak-anak muda, senangin hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kau impikan. Semua yang percaya, sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita overcome the fear of rejection. Ini kesukaan saya. Yang kedua adalah say no to pleasing people. Katakan tidak terhadap menyenangkan manusia. Kita tahu bahwa tidak ada orang di muka bumi yang dapat menyenangkan semua orang. Yang setuju bilang amin. Saya pernah bilang bahkan Tuhan pun gak bisa menyenengin semua orang. Kalau ada satu wanita disukai oleh dua pria, dan dua pria itu anak Tuhan, dua-duanya minta untuk wanita itu jadi pasangan hidupnya, bagaimana cara Tuhan menyenangkan dua-duanya? Dibelah tuh wanita. Betul apa tidak? Gak mungkin, Tuhan aja gak bisa, lau sokap. Itu bahasa selatan. Betul apa tidak? Kalau ada yang minta satu hujan, satu minta panas, maka Tuhan bikin apa? Setengah hujan, setengah panas. Tuhan aja gak bisa menyenangkan semua orang. Say no to pleasing people. Jangan jadi, mohon maaf ya, hidup buat orang lain. Jangan jadi aktor, aktris yang tiap hari kita harus senyum, dandan untuk menyenangkan orang lain. Ketawa menyenangkan, ada orang ngelawak padahal gak lucu, tapi kita ha. Supaya diterima, padahal hati kita lagi sedih, tapi kita pura-pura bahagia. Supaya diterima, bakal kita ikut-ikutan hobi dia, kita suka-sukain dia, supaya diterima. Padahal orang itu gak peduli sama saudara. Kuasa penerimaan itu powerful. Kita buka dulu ayatnya. Yesaya 51, ayat 12b sampai dengan 13a. Yuk sama-sama kita baca, Gading Nias yang ada pendiam hari ini. 3, 2, iya. Terhadap anak manusia yang dibuang. Ayat yang ke-13. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang kuasa penerimaan itu dahsyat. Masa kecil saya cerita doang saudara. Gak perlu dikasihanin. Saya sama kakak-kakak pernah tanya sama papa saya dulu. Papa pilih kita atau pilih wanita itu? Dan papa saya pergi pilih wanita itu. Sehingga dari kecil, Tuhan Yesus. Apakah engkau papaku? Dan bersihnya gak nyantai lah. Jadi dari kecil saya cari validasi. Saya cari penerimaan dari orang. Dari kecil saya merasa perlu memenuhi rasa penerimaan saya. Sehingga dari kecil saya pura-pura nakal. Supaya diterima. Saya pura-pura ngerokok di SMP. Banci lo, ngerokok. Saya ngerokok padahal saya gak suka. Padahal semua banci ngerokok. Saya pernah gangguin anak perempuan kelas lain. Supaya kelihatan rebel, berontak. Dan anak perempuan itu nangis, saya padahal kasihan loh. Tapi saya sok-sok galak, sok-sok nakal, supaya saya diterima di tongkrongan saya. Itu kuasa penerimaan loh. Banyak orang rela lakukan apapun,
supaya diterima oleh lingkungannya. Bahkan sampai di tahap waktu SMP ada teman saya, kasih saya kartu, ujungnya ada narkoba. Bongnya udah siap, teman saya bilang, ayo bro. Itu menjadi sebuah inisiasi buat saya masuk ke kelompok yang gaul itu. Kalau saya ambil, saya diterima di tongkrongan itu. Tapi saya ngucap syukur sama Gideon yang puluhan tahun yang lalu itu. Yang masih kecil, jerawatan, tapi berani bilang, sorry, gue gak mau. Karena kalau saya hari itu, saya gak akan jadi pendeta hari ini. Saya akan duduk di bangku jemaat sambil saya akan duduk gini, mengapa jadi pendeta? Menentang mengapa sih? Betul apa tidak? Berapa banyak anak-anak muda yang kasih badannya supaya diterima. Berapa banyak bapak-bapak yang ikut-ikutan sama teman kantornya ke tempat pijit plus. Ya, bukan pijit tanda plus gitu, bukan. Supaya apa? Di kantornya diterima. Ini penyakit bukan buat anak muda aja loh. Banyak orang-orang tua juga, banyak istri-istri mempercantik diri di salon, semuanya ditarik. Semua ditarik. Supaya suaminya sayang sama dia. Dia berpikir kalau saya tetap muda, tetap cantik, maka suamiku gak akan kemana-mana. Isunya bukan mukamu, hatimu. Bukan mukamu. Berapa banyak anak-anak yang di sekolah belajar habis-habisan. Datang dari sekolah bawa nilai, papa aku dapat nilai 10 dong di matematika. Dengan nilai yang bagus mereka berharap papanya menganggap anaknya layak untuk dikasih. Berapa banyak anak muda cari masalah di sekolah. Bukan karena mereka nakal, bukan karena mereka bandel. Mereka cuma pengen diperhatiin sama orang tuanya. Mereka cuma pengen dianggap sama orang tuanya. Berapa banyak anak-anak yang bikin sesuatu di rumahnya. Papa mama lihat deh, aku bikin ini. Supaya diterima. Kuasa penerimaan is very powerful. Gak main-main. That's why ketika Yesus mati di kayu salib. Dia mengasihi saudara. Saudara gak perlu buktiin apapun sama orang lain. Engkau diterima oleh yang punya surga. Yesus mengasihimu dengan luar biasa. Cabang lain tepuk tangan sih. Gak tahu kenapa cabang ini. Ketika saya awal jadi pendeta, saya gak pernah lupa. Saya jadi pendeta, senior saya ngomong gini sama saya. Kalau you khotbah, you perhatiin muka yang perhatiin you khotbah. Jangan liatin yang gak liatin. Saya boleh jujur gak sama saudara? Mana yang jawab ya? Saya boleh jujur gak sama saudara? Saya jujur ya. Saya buka nih rahasia saya. Karena kita sahabat pena. Dulu kalau saya ngomong gini, diam aja. Gak ada yang jawab. Gue ngomong sama speaker nih. Saya mau tahu gak itu dari mana asalnya? Insecure. Ngerasa tiap kali ada jemaat yang main HP, saya ngerasa khotbah saya gak bagus. Tiap kali ada jemaat yang ngobrol sama temennya, saya ngerasa khotbah saya gak menarik. Apalagi ada jemaat yang tidur. Iya betul. Saya ngerasa saya gagal jadi pendeta. Tapi itu dulu, 2000 tahun yang lalu. Kalau sekarang bodo amat. Saya pernah khotbah di Penin, jemaatnya saya gak lupa 3. Tempatnya gede. 1 di tengah, 2 di belakang. Yang 1 main HP, yang 1 dia di belakang tenang dalam roh. Ku tenang sebab kau. Yang 1 di depan ngurus anaknya. Siapa yang mau saya lihat? Saya awal muncul jadi pendeta, gantiin seorang pendeta senior, mungkin saudara jemaat Moi tahu kisah ini. Saya muncul dari pintu depan, gantiin pendeta tersebut, dan banyak jemaat yang, lo kok dia. Bahkan ada jemaat yang stop saya, loh kok jadi bapak? Mana gue tahu?
Gua cuma jalanin perintah, emosi nih gua nih. Saya naik mimbar. Ada beberapa ibu-ibu yang kejamnya minta ampun. Nggak nunggu lama-lama, ambil tas, keluar. Iya. Tunggu saya doa dulu kek. Kan kalau saya doa kan amin, melek, kalau hilang jemaat kan saya pikir pengangkatan. Oh Tuhan angkat kali kan. Jangan depan gue dong. Nggak, apa maksudmu tepuk tangan ini? Kau juga pelakunya dulu kan? Ya ini benar, saya nggak bohong, nggak kurang-kurangin. Waktu saya gantiin mendiang pendeta Pariaji, ini kan kalau mendiang pendeta Pariaji kan semua tas semua nih kan. Tas semua kan. Ketika saya naik, belum sampai mimbar, tadinya ini penuh kayak Mangga 2. Lihat saya, bukan Pak Pariaji, diambil tasnya. Nah lalu kenapa memang? Saya kan juga orang gitu loh. Saya kan punya perasaan. Apa maksudmu ini? Saya nggak dusta, nggak kurang-kurang, nggak lebih-lebihin. Saya pernah gantiin pendeta senior di sebuah persekutuan doa. Dia bilang gini, bro, gantiin saya nggak bisa. Oh siap. Saya nggak pernah lupa tuh di Pondok Indah. Saya datang, bro teleponnya kalau udah depan rumah ya bro, udah deket baru telepon, bro udah mau sampai. Ya udah. Saya udah mau sampai, saya telepon. Salam bu. Saya udah mau sampai, oh udah datang pendetanya. Maaf bu, pendetanya nggak bisa, saya disuruh ganti. Saya mau tahu apa jawabnya? Oh nggak usah deh, kita bisa doa sendiri. Ini beneran. Memang dulu lo nggak bisa doa? Terus saya ngomong begini. Bu, tapi saya udah sampai, saya harus gimana ya? Aduh maaf ya, nggak usah deh, nggak apa-apa ya, makasih ya. Tuhan berkatin, dimatiin. Saya nggak bohong, Tuhan saksi perkataan saya. Itu hati saya tuh bahasa Ibraninya hacit naik. Itu Ibrani kuno tuh. Hati saya tuh, saya jujur ya, sakit. Dan Tuhan itu baik. Beberapa tahun kemudian, ibu tersebut undang saya. Saya nggak datang. Iya, nggak datang, enak aja. Saya nggak datang beneran. Saya bukan dendam, enggak dendam. Saya enggak dendam, tapi jemaat kadang-kadang mau dikasih pelajaran. Iya betul. Saya bilang gini sama dia, ibu inget gak? Mungkin ibunya nonton kali ini. Maaf ya bu. Saya bilang, ibu dulu saya pernah datang, ibu tapi udah sampai di rumah, ibu tolak karena saya masih muda. Aduh saya nggak tahu kalau pendeta bakal kayak begini. Gembala sidang lagi nyiapin beberapa pendeta muda yang lulus dari teologi ya, buat disiapin jadi pembicara di gereja Tiberias. Saya mohon sama saudara, jangan kejam sama mereka. Jangan kalau ada pendeta muda baru naik, jangan. Biar bagaimanapun mereka hamba Tuhan. Nama Tuhan disebut di atas mereka. Hormati mereka. Amin. Makanya saya selalu bilang, jangan ngefans sama pendeta. Never, jangan. Pendeta itu manusia. Saya sama, jalan saya masih napak kok. Saya sama saudara. Jadi nanti kalau ada pendeta muda, bilang sama dia, anak muda, saya lihat kamu dipakai Tuhan. Itu omongan saudara akan diingat seumur hidup sama dia. Dan berapa tahun kemudian ketika dia khotbah, dia akan bilang, dulu ada ibu-ibu yang bilang, saya mau dipakai Tuhan. Dan saudara akan duduk di belakang sambil bilang, itu saya. Saya yang ngomong itu. Saya pernah di Roxy ada ibu-ibu bilang, Pak Pendeta, khotbahnya kurang urapan. Doa lagi deh. Masalahnya ngomongnya di depan umum. Saya lagi cari tuh ibu-ibu di mana deh sekarang. Apakah saya masih kurang urapan hari ini? Amin. Jemaat Tuhan, usher, MC, pemusik, pengerja, mereka hamba Tuhan. Hormati. Mari saya mau bilang sama saudara, berhenti mencari validasi dari orang lain. Makanya barang-barang branded, luxury brand laku. Saya baca penelitian, luxury brand itu menyasar bukan orang kaya, no. Luxury brand menyasar orang yang pengen kelihatan kaya.
Makanya orang maksain diri, beli tas kremes. Beli tas Bottega, Bo. Makanya orang maksain diri beli barang-barang branded untuk apa? Menunjukkan bahwa gue kaya loh. Tapi old money, orang yang dari lahirnya kaya, cool, santai. Gak perlu nunjukin apa-apa. Saya gak pernah lupa. Saya beliin kado teman saya ulang tahun, baju Puma. Saya beli di Taman Puring, gak punya duit, beli yang KW di Taman Puring. Dibungkus, sampai di ulang tahun teman saya di Kelapa Gading, bro buka-buka ya. Yang saya tahu, Puma macannya gagah. Tapi Puma yang saya beli di Taman Puring, bukan begini macannya begini. Mereknya bukan Puma, tapi Koma. Ketawa boleh. Tapi apa? Mikir, ketawa boleh, tapi apa? Saya bikin khotbah saya lucu-lucu, tapi saya bukan pelawak. Saya pendeta. Kalau mau cari yang lucu, nonton stand up. Kalau mau cari yang ganteng, nonton model. Ini gereja bos, jangan karena aksi, esensi lewat. Saudara boleh nggak ingat saya, tapi jangan lupain firman. Yang penting ingat firmannya. Bahwa saudara, bagaimana cara kita overcome the fear of rejection. Yang pertama, say yes to pleasing God. Udah senengin Tuhan aja. Audiensimu cuman Tuhan. Yang pro kok senengin Tuhan, titik, gak ada koma. Karena ketika Tuhan senang, kita katakan bahkan musuh-musuh sekalipun didamaikan dengan saudara. Amin saudara. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka segala yang terbaik Tuhan berikan sama kita. Capek senengin semua orang. Gak ada habisnya. Amin. Bilang kiri kanan saudara, senengin Tuhan aja bos. Hidupmu akan damai. Kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan buat Tuhan kita. Seorang hamba Tuhan namanya Lyot Ogilvie mengatakan demikian. Secure in God's love, I will not surrender my self-worth to the opinion and judgment of others. When I am rejected, I am not retailed. When I am hurt, I will allow God's love to heal me. Terjemahan bebas, nyaman dalam kasih Tuhan. Saya tidak akan menyerahkan nilai diri saya pada pendapat dan penilaian orang lain. Ketika saya ditolak, saya nggak akan membalas. Ketika saya disakiti, saya akan membiarkan kasih Tuhan menyembuhkan saya. Kalau saudara ditolak, it's okay. Berarti orang itu nggak tahu nilai diri saudara yang sejati. Kalau saudara mohon maaf ya, kalau kulitmu coklat, nggak usah diputih-putihin. Dari sananya coklat. Kalau rambutmu keriting, gak usah dilurus-lurusin. Kalau matamu belok, gak usah disipit-sipitin. Kalau matamu sipit, gak usah dibelo-beloin. Amin. Kalau engkau orang Batak, gak usah ngaku orang Korea. Annyeonghaseyo. Ahado. Mau lihat ya godang. Geli, tau gak? Geli. Ada orang sininya putih, ininya hitam. Karena modalnya dikit. Gak usah. Terima dirimu apa adanya, katakan amin. Gak usah mancung-mancungin hidungmu. Kau ambil jepitan, cucian, kau jepit di sini. Kalau memang dari sana mendelep ke dalam, ya terima aja. Kalau engkau memang semampai, semeter tak sampai, nggak usah foto gini-gini. Kalau memang badanmu diberi Tuhan lebih gemuk dari yang lain, nggak usah foto tahan-tahan nafas. Tahan ya, foto ya. Kita mulai hitung dari 100 ya. 99, 98, mati kita. Mati. Amin. Kalau berkatnya masih motor, nggak usah maksain diri beli mobil bos. Halo. Jadinya apa? Minjol, pinjol, nipu, korupsi, curi nanti. Kalau berkatmu masih MRT, masih busway, berpadanan dengan berkatmu dong. Jangan maksa gitu loh. Emosi nih gue lama-lama nih. Amin. Kalau berkatmu masih motor, naik motor aja.
Sambil nyanyi, ku masuki gerbangnya, Tintin dengan hati bersuka, Tintin. Jangan tutup mata. Kau tutup mata, dia girangkanku, dar. Melek-melek, so sampai nggak naik. Amin. Kalau berkatnya masih bisa jalan ke dalam kota, gak usah maksain ke luar negeri. Indonesia juga indah. Indonesia is a beautiful country. Amin. Kalau berkatmu masih itu, gak usah pakai pinjol. Orang tuh jadi maksain diri. Pinjem duit, pinjol, kartu kredit, dan sebagainya. Kalau tasmu gak bisa branded, gak apa-apa. Banyak kok. Apa hasil anak negeri sendiri yang barang-barangnya bagus, keren. Karena yang bikin keren itu bukan barangnya, tapi engkau. Gak ada yang amin memang. Amin. Yang kedua, yang terakhir, saudara. Saya berdoa agar saudara gak lagi fokus sama kebendaan, tapi fokus sama Tuhan. Karena kalau barang-barang branded, tas asli, tas palsu, gampang ketahuannya. Kalau lagi hujan, tas palsu, tutupin hujan. Kalau asli, dia rela kehujanan. Kalau palsu di gereja, tasnya di bawah. Kalau asli, tasnya di atas. Gak usah kau ambil lagi tasmu yang di bawah itu. Langsung diambil dari atas. Penipu ngana. Amin. Gak apa-apa kok. Di gereja gak dipandang kaya miskin. Orang kaya orang miskin di Tiberias gak dibedain. Gak dibedain. Yang naik mobil, yang jalan kaki, you are welcome in here. Bahkan faktanya di Tiberias gak ada yang minta-minta. Kalau ada orang bilang minta didoain, apalagi kemarin ada saya dengar. Ada orang minta didoain sama ibu harus bayar. Saya bilang itu penipuan. Saya kenal ibu gembala sidang. Saya tahu gereja Tiberias. Tidak ada minta-minta di gereja Tiberias. Pelayanan di gereja Tiberias semua free. Orang meninggal gratis. Orang mati gimana minta duitnya. Menikah di Tiberias gratis. Kalau ada pendeta yang minta saudara minta doain dan dia minta kirim duit, kirim buktinya sama saya janji sama saudara. Sebagai sekretaris umum gereja Tiberias Indonesia, sinode akan ambil tindakan tegas sama pendeta yang minta-minta. Ini fakta. Jadi kalau ada pendeta yang minta-minta duit sama saudara, asal saudara ada buktinya, karena saya juga gak pengen ada fitnah. Betul, amin? Kalau saudara ada buktinya jelas, kita proses di sinode. Dan saya kenal gembala sidang. Minta-minta, jina, cabul, dusta gak ada ampun. Itu pintu keluar langsung. Karena standar kekudusan di gereja Tiberias harus tetap dijaga. Banggalah saudara ada di Tiberias. Amin. Karena mendiang pendeta Pariaji membangun standar ini gak main-main. Sampai hari ini masih tetap doa. Yang jina, cabul, dusta, nipu, lempar dari mimbar. Pak Pariaji selalu bilang, kasihan jemaat udah banyak masalah, ditumpang tangan sama pendeta yang jina. Kasihan. Udah banyak masalah ditumpang tangan sama pendeta yang utang-utang. Kasihan. Orang Manado bilang, aduh, kaciang. Yang kedua, yang terakhir, supaya gak makan waktu lagi. Bagaimana apa yang mencuri kesetiaan kita dari Tuhan. Yang kedua, the fear of failure. Takut gagal. Takut gagal. Dalam Injil Matius 25, 24, 25, dan 28. Ada sebuah kisah, ada orang pergi keluar kota. Dan orang itu memberikan talenta kepada 3 orang hambanya. Ada yang dapat 5 talenta. Ada yang dapat 3 talenta. Ada yang dapat 1. Yang 5 berapa talentanya jadi berapa? Yang 3 berapa talentanya jadi berapa? Yang 1 jadi berapa? Yang 1 tetap 1. Dalam Matius 25 ayat yang ke-25, yang 1 berkata, aku takut. Aku takut. Saya pernah bilang sama saudara, tempat terkaya di muka bumi bukan di Bank Indonesia. Tempat terkaya di muka bumi bukan di Bank Federal di Amerika. Tempat terkaya di muka bumi bukan berada di Jenewa, di Swiss, no. Tapi tempat terkaya di muka bumi berada di kuburan.
Kenapa di kuburan? Karena ada banyak orang yang keburu mati, tapi nggak sempat mengeluarkan yang terbaik dalam dirinya. Ada banyak orang keburu mati, ada banyak lagu yang gak sempat diciptakan. Karena kalau diciptakan dia takut kata orang. Ada banyak penemuan yang gak sempat ditemukan. Karena ketika dia mau mempersiapkan penemuan itu, dia dengerin omongan orang jadi drop imannya. Tak berapa banyak anak-anak muda ninggalin mimpinya. Cuman karena omongan dari orang di sekitarnya. Entah berapa banyak orang karena nyaman dikasih gaji yang cukup. Sehingga meninggalkan yang berlimpah yang Tuhan siapkan. Entah berapa banyak karena orang main aman. Gak bisa mencapai apa yang Tuhan siapkan dalam hidupnya. Tuhan gak pernah rancangkan kita untuk sekedar cukup. Tuhan rancangkan setiap kita di tempat ini untuk berlimpah-limpah oleh kebaikan-Dia. Berlimpah-limpah oleh kebaikan. Secara kekayaan Abraham sudah cukup di Ur Kasdim. Tapi Tuhan bilang sama Abraham, aku gak mau kamu cukup, aku mau berlimpah. Tuhan besarin Abraham dengan cara keluar dari zona aman ke zona iman. Iman gak dibutuhin dalam keadaan aman. Iman dibutuhkan dalam keadaan tidak aman. Takut gagal lebih berbahaya daripada kegagalan itu sendiri. Saya ulang sekali lagi ya, takut gagal lebih berbahaya daripada kegagalan itu sendiri. Karena kegagalan itu sementara, takut gagal itu selama-lamanya. Kakak saya lebih tua dari saya, karena makanya kakak saya juga gak ngerti kenapa saya bahas itu. Kakak saya takut naik sepeda sampai hari ini. Kita pernah pegangin sepeda, saya, abang saya, semua, bahkan satu RW kita pegangin sepeda. Dia takut. Tapi Gene, anak saya, ngelawan ketakutannya, dia bisa naik sepeda. Takut gagal lebih bahaya daripada kegagalan itu sendiri. Gagal, tapi pernah mencoba, lebih baik daripada di kemudian hari kau menyesal. The greatest failure, saya tulis dalam slide saya, the greatest fear is failure. Ketakutan terbesar adalah kegagalan. Tapi the greatest pain, sakit yang luar biasa adalah penyesalan. Jangan sampai nanti udah tua, kau nyesel. Jangan sampai nanti udah tua, kau ngomong sama anak muda, kau bilang, jangan tiru om. Om dulu kayak kamu berani, saya om gak berani. Makanya om nyesel. Jangan sampai nanti kau duduk, kau nonton orang lain meraih mimpi yang Tuhan kasih sama engkau. Tapi kadang kau gak berani melangkah, orang itu yang memenuhinya. Amin. Ada banyak orang-orang hebat di tempat yang Tuhan sedang siapkan. Dan ada banyak juga rancangan iblis yang akan menantang mimpi saudara. Kalau itu datang dari Tuhan, kau sudah doakan, maju bos. Maju. Pak, saya udah tua, gak ada istilah terlambat di mata Tuhan. Pak, saya gak punya kemampuan, maju. Tuhan yang dengan setia kita sembah tiap hari Minggu di sini, Tuhan yang gak pernah permalukan kita. Dia akan angkat, berkati, tolong, beri mukjizat. Amin. Saya berdoa, kiranya firman hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Selamat hari Minggu Tiberias, yang punya surga. Praise you, Lord. Kita beri